Luar biasa Luar dong. biasa. Wow. Kakak, kita mau ibadah nih. Iya dong, Tapi- masa nggak ibadah? Tapi Kak Warni mau memastikan adik-adik di rumah dulu. Memastikan apa ya? Adik-adik sudah pada mandi belum? Waduh, kurang keras ini adik-adik jawabnya lagi. Kak Warni tanya lagi. Oke, kalau Kak Warni tanya sudah mandi, adik-adik semua teriak dan jawab sudah Kak Warni. Tapi bagi yang sudah ya, lagi 1, 2, 3. Adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah ternyata. Luar biasa, hebat. Kakak Grace mau tanya apa lagi nih? Oh, adik-adik udah pada siap belum? Sudah Udah dong. siap. Kalau gitu, jangan lupa ya, gak boleh main, gak boleh makan waktu ibadah, oke? Oke kakak. Nah adik-adik, semuanya sudah siap ibadah kan? Kita memulai ibadah kita, semuanya adik-adik bangkit berdiri. Wow, kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita hari ini hanya untuk Tuhan, oke? Oke, ayo Kak Tanto, kita mau nyanyikan ku nyanyi haleluya. Sambil lipat tangan, ikuti kakak-kakak bernyanyi ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sama-sama katakan, Bapakku datang
mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami pada saat ini datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah. Mereka yang setia selalu beribadah kepada Tuhan, kiranya mereka semua sehat Tuhan. Mereka semua bersuka cita, mereka semuanya senang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak juga yang melayani, kiranya kakak-kakak tetap semangat menyalurkan pelayanan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita, kami mau tinggikan nama Tuhan, kami mau bersorak-sorak. Yang percaya katakan, amin. Wow, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita bersuka cita kakak. Iya dong. Oke, karena adik-adik sudah berdiri, saatnya kita melompat untuk Tuhan. Kita katakan, oh sukacitaku. Ayo ke tante. Semuanya ikuti kakak-kakak ya. Sambil tepuk tangan ya. Oh sukacitaku, padam pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, padam pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Yeay. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kanan. Kiri. Kanan. Di bawah. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Amin. Padanya aku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kanan. Kiri. Kanan. Pam 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 pam. Katakan lagi, padanya aku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kanan lagi. Dari kiri ya. Yeay. Parang pam pam. Ore. Wah. Wah, adik-adik masih pada semangat ya Kak Warni. Semangat dong kakak. Nah, karena masih semangat, kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi apa nih? Yang gini, bukan kuat, bukan gagah, Oh, tapi rohku. Kata siapa? kata Tuhan. Nah, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Musik Kak Tante. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan.
bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Pindahin gunungnya ya. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunungnya dipindahin lagi. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Luar biasa kakak. Iya dong, gunung aja bisa dipindahin. Bisa loh. Nah, ini Kak Oni masih semangat nggak? Semangat pasti Wih, kakak. pasti adik-adik juga ya. Pasti ada di rumah juga semangat. Tapi sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Gitu. Iya. Oke Jadi adik-adik harus siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis ya. Tapi Sip, kita Kakak. naikkan satu pujian lagi Kak Warni. Yaitu hatiku mencintai Tuhan Yesus. Hatiku mencintaimu, Engkau Tuhan penciptaku. Lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Genaplah kesukaan dalam hidupku untuk melayani Kau Tuhan Rajaku. Memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Hatiku mencintaimu, Engkau Tuhan penciptaku. Lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Genaplah kesukaan dalam hidupku untuk melayani Kau Tuhan Rajaku. Memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Genaplah kesukaan dalam hidupku untuk melayani Kau Tuhan Rajaku. Memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Namamu Yesus tersimpan
selamat mendengarkan firman Tuhan. Wah, kayaknya sebentar lagi udah mau mulai nih ibadah anaknya. Harus siap-siap sekarang ini. Aduh, kalau pasang tripod sendiri nggak bisa. Kayaknya minta tolong Kak Eca deh. Panggil Kak Eca dulu. Kak Eca, Kak Eca. Mana ya Kak Eca ini? Iya, Ini. Kenapa? Kak Eca gini, minta tolong pasangin tripodnya ya. Soalnya aku masih mau tes mic, oke? Loh, kok aku sih? Ih, pasang tripod kan susah. Harus jongkok-jongkok. Gak enak banget deh pokoknya pasang tripod ini. Ih, gak adil. Ngecek mic kan gampang banget. Tinggal cek doang. Ini susah. Ih, bener-bener gak adil deh. Tunggu. Kak Eca kayaknya ngomong ya? Ngomong apa? Enggak kok, aku gak ngomong apa-apa. Oh, kayaknya salah denger tadi nih. Biasa deh. Pasti kalau lagi pelayanan, aku yang dikasih yang susah-susah. Tapi ya udahlah, harus sabar. Kak Eca, kita lanjut ya bersih-bersihnya. Biar nanti waktu rekaman kita udah nggak capek-capek nonton-nonton lagi, oke? Iya, oke. Tapi nanti kalau misalkan udah selesai, kamu ya yang bersihin ini semua. Tadi kan udah aku yang noto, biar adil gitu loh. Iya. Kan kita harus kerja sama demi pelayanan ini berjalan dengan baik. Kan kita melayani Tuhan, oke? Oke. Oke adik-adik, gimana tadi? Seru kan dramanya? Biar adik-adik gak bosan. Nah adik-adik, tadi itu ceritanya Kakak Kris mau pelayanan untuk ibadah anak sekolah minggu online. Jadi Kakak Kris mempersiapkan alat-alatnya. Tapi Kakak Kris gak bisa kerja sendirian. Kakak Kris butuh teman. Akhirnya panggil kakak siapa tadi? Kakak Eca supaya bantu mempersiapkan juga. Tapi ketika kakak Eca bantu bukain apa itu ya, tripod tadi itu, kakak Eca kerjanya nggak dengan sukacita, sambil ngomong-ngomong sendiri, sambil agak jengkel-jengkel begitu. Tapi kakak Kris kerjanya sambil dengan sukacita. Nah, adik-adik, kalau kerjanya sambil ngomel-ngomel begitu, bagus apa enggak? Tentunya tidak bagus, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau mengerjakan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, pasti Tuhan senang. Dan akhirnya kakak Kris ngajak kakak Eca, kalau bekerja buat Tuhan, kalau melayani Tuhan harus dengan hati yang penuh sukacita. Dan akhirnya kakak Eca juga melayani Tuhan dengan hati yang senang, hati yang penuh dengan sukacita. Karena ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada loh di dalam Alkitab itu kisah seperti tadi. Ketika mereka ini mau memberikan persembahan, ada persembahan yang diterima dan juga ada persembahan yang gak diterima. Mereka ini adalah kakak beradik, yang kakaknya bernama Kain dan yang adiknya bernama Habil. Itu kisahnya ada di dalam kitab Kejadian. Nah, Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 16. Di rumah dibaca ya. Nanti yang belum bisa baca minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakannya. Nah, adik-adik, Kain ini kerjaannya itu sebagai petani. Jadi Kain sama Habil itu anaknya siapa? Anaknya Adam dan Hawa. Si Kain sebagai petani. Kalau petani itu pekerjaannya menanam. Apa yang ditanam? Sayur-sayuran,
buah-buahan, pokoknya yang bisa dinikmati semua tanaman itu yang bisa dimasak, bisa dimakan. Itu kerjaannya Kain. Tapi adiknya si Habel, dia sebagai apa? Pengembala kambing domba. Kalau penggembala itu tentunya dia punya peliharaan hewan. Habel ini punya peliharaan hewan namanya kambing domba. Nah, satu ketika mereka ini kepingin mempersembahkan kepada Tuhan. Tentunya kalau memberikan persembahan itu yang terbaik. Nah, adik-adik, kalau datang ke gereja memberikan persembahan, berikan persembahan yang terbaik. Jangan yang enggak baik, supaya hati Tuhan itu senang kalau kita memberikan yang terbaik. Nah, mereka ini Kain dan Habel, mereka masing-masing mencari persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kain mempersiapkan persembahannya dari hasil tanamannya tadi karena dia sebagai petani. Habel juga memberikan persembahan dari kambing dombanya ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ketika mereka mempersembahkan persembahannya tadi, adik-adik, ternyata ada persembahan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kira-kira persembahannya siapa? Yaitu persembahannya Kain, persembahannya kakaknya Habel. Tapi persembahannya Habel diterima karena Kain mempersembahkan tidak dengan hati yang sukacita, tidak dengan hati yang tulus, tapi Habel mempersembahkan dengan hati yang tulus, penuh dengan sukacita. Dan akhirnya persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kain akhirnya iri hati, dia marah kepada adiknya. Kemudian timbullah pikiran yang jahat. Boleh nggak iri hati? Nggak boleh. Itu dosa. Itu pekerjaannya iblis. Si Kain mengajak adiknya Habel pergi ke suatu tempat. Di sana Habel dibunuh. Kasihan nggak adiknya? Kain ini jahat ya. Dia membunuh adiknya. Nah, ketika Tuhan tanya, di mana adikmu? Emangnya aku ini penjaga adikku? Padahal Tuhan tahu kalau Habel ini dibunuh oleh Kain. Iya, kamu bukan penjaga adik, tapi darah adikmu itu yang menangis di hadapanku, kata Tuhan. Nah, adik-adik, supaya persembahan kita ini diterima oleh Tuhan, ya kita kalau mempersembahkan harus dengan hati yang sukacita. Nah, adik-adik, tadi Kain dan Habel memberikan persembahan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, adik-adik. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selamat. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat, supaya kita semua tidak binasa, tidak dihukum dalam api neraka, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya kita semua diselamatkan. Tuhan Yesus melakukan itu semua, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Adik-adik harus tetap terus percaya ya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Kak Tanto, Kakak Kris, Kakak Eca, semuanya, juga adik-adik semuanya. Mulai sekarang tidak boleh berbuat dosa lagi, karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita mau mengerjakan semuanya dengan hati yang penuh sukacita. Jadi kalau ada di dalam rumah, mama atau papa minta tolong kepada adik-adik untuk membantu pekerjaan yang ada di rumah,
adik-adik mulai sekarang kalau mengerjakan dengan hati yang apa? Hati yang penuh sukacita. Siap Ma, siapa? Aku mau lakukan Pak, aku mau nyapu Pak, aku mau bantu ngepel Pak, aku mau mengerjakan ini semuanya Ma. Aku mau bantu masak Ma. Nah, begitu ya, mulai sekarang supaya papa mama juga senang. Kalau papa mama senang, pasti Tuhan Yesus juga senang melihat anak-anak yang selalu dipenuhi dengan hati sukacita. Waktunya belajar dengan sukacita, nggak boleh dengan ngomel-ngomel. Waktunya mau tidur malam, nggak boleh tidur malam-malam, harus tidur. Waktunya belajar, stop HP-nya, nggak boleh ngomel-ngomel, tapi mengerjakan semuanya itu dengan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, Kak Tanto mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya lagi di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Itu sebagai ayat hafalan kita minggu ini. Ayo sama-sama kita baca rame-rame. Ini ayatnya pendek sekali loh adik-adik. Jadi adik-adik pasti gampang untuk mengingatnya. Supaya kalau adik-adik mulai bersungut-sungut, suka ngomel, marah-marah, kalau diminta tolong sama orang tua atau adik atau kakak, adik-adik ingat akan firman Tuhan ini. Oh iya, firman Tuhan mengajarkan supaya kita tetap bersukacita. Ayo kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kita baca mulai dari ayatnya 1, 2, 3. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa. Anak Tuhan tidak boleh cemburu terus, tetapi harus bersukacita setiap saat, setiap hari, mengerjakan sesuatu dengan hati yang penuh sukacita. Oke adik-adik, selesailah firman Tuhan kita pagi hari ini. Ayo kita sama-sama mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami satu hal, yaitu tentang bersukacita senantiasa ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu penuh sukacita mengerjakan sesuatu. Kami belajar dengan sukacita, kami mau membantu orang tua dengan sukacita, semuanya ya Bapa, karena itu yang Tuhan mau bagi kami semua. Kami mau juga ibadah walaupun secara online, kami mau tetap terus ibadah dengan sukacita Tuhan Yesus. Berkati adik-adik semua, beri pintar kepandaian kecerdasan buat mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang hebat ya Bapa. Berkati orang tua kami masing-masing, beri kesehatan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Berkati juga kakak-kakak multimedia yang sudah membantu dalam pelayanan ibadah anak online di tempat ini. Berkati juga Bapak Ibu Gembala, beri kekuatan kesehatan gereja kami GP Pondok Daud. Tuhan juga memberkati kota kami Probolinggo, Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama Kak Tanto katakan amin, amin. Sampai di sini adik-adik, dan sampai jumpa ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.